Tugas yang kedua adalah membuat proses insert data, tapi kali ini saya akan menggunakan sebuah form yang dirender sebagai template. Karena sebelumnya saya hanya melakukan push data melalui Postman, terus berikan respon datanya dalam bentuk JSON. Sekarang saya akan coba memperbaiki aplikasinya dengan membuat user interface. Berarti di dalam folder user akan ada template untuk form tambah data. Saya kasih nama saja create IJS. Berikut ini adalah template-nya. Berarti kita harus buatkan routing gate-nya untuk menampilkan form tambah data. Kamu boleh buka routing user-nya. Saya akan buat routing baru. Kita tulis router.get yang saya arahkan ke URL/user/create. Kalau path URL-nya cocok, tolong arahkan ke user controller, tapi metodenya adalah create. Di bagian controller user, saya buat function namanya create sesuai dengan yang kita daftarkan. Pisahkan dengan koma, buat function berikutnya seperti ini. Tentu functionnya akan berisi request dan respon. Yang saya lakukan di sini adalah melakukan respon rendering sebuah template yang ada di dalam folder pages, folder user. Nama templatenya adalah create. Kalian boleh buat dulu templatenya, dan jika ada data, kamu bisa kirimkan melalui parameter yang kedua. Tinggal dipisahkan dengan koma seperti yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kamu mau menambahkan data, maka akan ada dua metode yang kalian harus gunakan sebagai standarisasi dalam membuat sistem CRUD. Saya ambil standarisasi dari Laravel, di mana metode create untuk menampilkan sebuah form berupa inputan, sedangkan metode store untuk mengelola datanya, sekaligus menyimpan data tersebut ke dalam database. Kurang lebih logika programnya seperti itu. Berarti pada saat halaman user diakses, kalian harus buat link untuk menuju form register atau form tambah data. Saya sudah menyiapkan satu link, judulnya register. Path URL-nya kita arahkan ke URL/user/create. URL-nya harus pakai user ternyata. Jadi user bentuknya jamak. Jadi pada saat saya klik register, berikut ini adalah template tambah datanya. Tentu yang saya lakukan adalah menjalankan metode get yang bisa kita akses langsung melalui URL. Nanti form tambah datanya ditampilkan. Pada saat formnya disubmit, saya mau arahkan ke /user tapi menggunakan metode post. Karena kita sudah menyediakan routing ke /user di metode post yang akan dihandle sama metode store. Dengan begitu, kita akan handle prosesnya di sini. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah buat input nama dan input email. Setiap input kita berikan atribut name, biar nanti Node.js akan ngambil masing-masing inputannya berdasarkan nama name-nya. Kita tentukan nama-namanya. Tentu nama-namanya bebas. Biasanya saya samakan dengan data objek yang sudah kita buat. Tampilannya cukup sederhana. Saya hanya menambahkan div yang saya berikan kelas input group. Setiap input kita bungkus di satu div dengan nama kelas yang sama. Di dalam input groupnya terdiri dari label dan input. Baris pertama untuk nama, baris yang kedua untuk email. Kalau ada baris input lainnya, kalian boleh tambahkan di sini. Saya juga akan memberikan styling CSS karena kita sudah melakukan embed ke folder asset, yaitu style CSS. Saya bisa langsung atur input groupnya, kita kasih margin bottom 5 pixel supaya baris pertama dengan baris yang lainnya akan ada jarak. Oke, itu saja untuk form registrasinya. Silakan kalian buat.